Yang pacaran 6 tahun ya, yang pacaran 4 tahun, yang pacaran sekian tahun, seperti itu. Jadi buat mereka pacaran itu ya disitulah mereka bersenang-senang. Ketika menikah yang ada tanggung jawab, nggak ada senang-senang lagi. Karena senang-senangnya sudah berlalu. Antum lihat di Indonesia sudah mulai ada yang niru gaya-gaya mereka ya. Pacaran bertahun-tahun, nanti ketemu di mana, di mall, pura-pura maukah engkau menikahiku? Astagfirullahaladzim, udah bertahun-tahun nih pacaran. Kemudian tanya, memang karena mereka nggak nikah-nikah juga. Sampai hari ini Ronaldo belum. Sudah nikah, sudah? Ronaldo? Belum kan? Karena dia takut. Ketika menikah, malam itu malam penguburan cinta. Ketika nanti istrinya gugat cerai, oh hartanya harus dibagi 2, gonogini. Dan mereka paling takut. Ketika pacaran, nggak ada istilah gonogini buat mereka. Tapi ketika sudah menikah, ada tanggung jawab besar, ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh mereka. Maka mereka nggak menikah. Sedangkan Muslim, malam pertama adalah malam tadi penyemian cinta. Apa yang harus dilakukan di malam pertama? Berdoa, bukan urusan itu. Antum bagaimana memegang istri antum, memohon kepada Allah, antum sholat ya. Subhanallah ya. Ada seorang, siapa? Ana lupa namanya. Yang dia menikah, ada perempuan ini menikah dengan seorang yang terkenal ahli ibadah. Tapi di malam pertama, istrinya ini bangun sholat malam, dibangunkan suaminya. Qum ya fulan, siapa namanya? Bangun katanya, nggak bangun. Padahal dia nggak tidur. Dia cuma mau lihat bagaimana ibadah istri. Karena dia menikah gara-gara dengar tentang ibadah istri. Dapat berapa jam, dibangunin lagi suaminya. Qum ya fulan, kata dia. Nggak bangun sampai subuh. Kata istrinya menyesal, siapa yang menipu aku ya, kok aku mau sama engkau? Aku kira engkau ahli ibadah. Padahal suaminya sedang mengetes istri. Ini dua-dua orang yang sama-sama ahli ibadah. Soalnya kalau satu ahli ibadah, satu nggak ahli ibadah, ribut terus. Ustaz minta nasihatnya untuk anak yang saat ini sulit sekali untuk menghadirkan rasa khusyuk ketika sholat dan merasa sholat hanya sekedar rutinitas sehari-hari. Syukran atas nasihatnya. Tapi jamaah rahimakumullah, antum kapan merasakan khusyuk? Ketika punya masalah. Apakah antum harus menghadirkan masalah dulu baru antum khusyuk? Iya. Kalau antum nggak bisa khusyuk kecuali punya masalah, maka antum harus hadirkan masalah itu tiap hari. Kita semua punya masalah. Bikin masalah. Kita akan menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam. Masalah antum bukan masalah keluarga, tapi masalah kita akan ditinggalkan sama keluarga. Maka berusaha antum untuk menghadirkan masalah-masalah yang pasti antum akan hadapi. Ketika antum memikirkan masalah itu, antum akan khusyuk sholat. Bagaimana tatkala nanti anak di kuburan? Gak ada keluarga anak. Kemudian masalah-masalah dunia antum hadirkan juga. Ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Ya sudahlah, Allah yang bisa menyelesaikan. Maka di situ antum akan sujud baca doa terus. Ana merasakan ketika ana sujud hanya baca doa yang biasa, doa sujud, boleh kan? Tapi biasanya ana merasakan ada yang kurang gitu.
Tapi kalau ana sujud kemudian minta sesuatu sama Allah, ana jadi lebih konsentrasi karena ana mau minta sesuatu. Tadi ada masalah. Kadangkala sujud pertama, oh ana kok nggak minta tadi sujud pertama, sujud kedua ana minta. Nanti ngeblank lagi jamaah ya, kemana-mana. Sujud yo, rakaat kedua nggak minta apa-apa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah ngeblank kita. Tapi ketika antum, Nabi SAW menyuruh kita untuk baca doa ketika sujud. Karena dengan kita berdoa berarti kita punya perlu sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memiliki kebutuhan dan kebutuhannya mendesak, mau tidak mau dia akan konsentrasi dan menghadirkan, ya Allah minta aku, ya Allah aku minta, ya Allah. Antum lagi minta, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Siapa imamnya kok cepet ini? Nah, bisa jadi seperti itu loh jemaah. Tapi ketika antum nggak konsentrasi dan tidak meminta hajat, imamnya panjang sedikit, antum tanya, siapa imamnya kok panjang banget? Padahal nggak panjang imamnya. Tadi hadirkan masalah. Semoga antum bisa khusyuk insyaallah. Kaifa yuhsin akhawatuna atau ikhwanuna atau kaifa nuhsin ila ikhwanina ma'annahum kanu ya'maluna su'an ilayhi. Masya Allah, ini kayaknya mahasiswa idatnya bagus, dia sudah berusaha untuk menulis bahasa Arab. Nah, ini banyak pertanyaannya, mungkin yang Anda jawab satu ya, karena ada pertanyaan lainnya. Kalau bicara bagaimana kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang mereka melakukan keburukan kepada kita, jamaah ketahuilah, kita berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka, tapi karena Allah nyuruh kita untuk berbuat baik. Kalau kita mengikuti nafsu kita nggak mau berbuat baik sama orang yang nyakitin kita. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik gitu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti permusuhan, kebencian itu akan hilang. Dan ketika kita berbuat baik sama mereka lalu mereka membalasnya dengan keburukan, kita tetap akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka yang akan mendapatkan keburukan dari apa yang mereka lakukan nantinya. Ini pertanyaan bagus nih jemaah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat kita liburan pulang, kita kadang disuruh mengisi khutbah Jumat yang mana ada uang transportasi bagi khotib. Yang jadi pertanyaan kita, takut tujuan kita menerima itu lebih besarnya dalam mendapatkan uangnya. Karena di sisi lain kita sebagai mahasiswa butuh. Bagaimana baiknya Ustaz? Apakah menerimanya atau tidak agar terbebas dari niat itu? Ya innamal a'malu binniyat. Apa yang antum dapat halal, asalkan niat antum tetap lillahi ta'ala. Uang itu akan hilang jemaah. Antum ketika khutbah Jumat, bayangin ya, uang yang antum akan dapatkan. Anak sempat tanya sama mahasiswa di kelas, siapa yang pernah khutbah Jumat? Nah, anak tanya, dapat berapa antum? Ustaz, 500 Ustaz. Insyaallah. Antum berapa? Alhamdulillah Ustaz, 700 Ustaz. Kan dari satu kota ke kota beda-beda kan. Masya Allah. Di Jember berapa dikasih? Ada yang Jember berapa? Ustaz, 100 Ustaz. Alhamdulillah. Antum bayangin tadi, duit 100, 700, 10 juta kalau antum dapatkan. Dengan fadilah yang antum akan dapatkan ketika antum menyampaikan ke umat. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Satu orang di antara yang hadir itu dapat hidayah lewat antum. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada harta yang paling berharga di bangsa Arab dulu, namanya unta merah.
Lebih baik jangan. Jadi uang itu dibandingkan dengan fadilah yang antum dapatkan dari Allah, nggak ada apa-apanya gitu. Maka jangan terlalu memandang kepada dunia ini. Oh, masya Allah fulus. Nah, apa kata Nabi SAW berkaitan dengan kenikmatan dunia ini? Seperti seorang yang naruh jarinya di samudra, kemudian dia lihat ada satu tetes tuh mungkin di jari. Ini loh, satu tetes ini diperebutkan 8 miliar manusia, dan antum cuma dapat 1 juta. Itu berapa dari satu tetes? Sedikit sekali, jemaah. Maka tadi hadirkan diri antum bagaimana ketika anak-anak, ya Allah, insya Allah mudah-mudahan ada satu yang dapat hidayah. Satu aja, lebih baik. Aduh, fulus itu nggak ada harganya sama sekali. Tapi kalau antum memandang dunia ini sesuatu, ya udah, antum akan lihat berapa fulusnya yang dikasih. Ternyata, aduh, cuma 200.000. Nanti kalau diundang sini nggak datang anak kalau diundang sana baru datang. Kenapa? Alhamdulillah 700. Nah, ini masalah. Antum akhirnya berpikirnya full, enggak. Antum berpikirnya anak mau nyampaikan. Anak dikasih kesempatan menyampaikan, anak menyampaikan. Kalau anak nggak butuh fulus, anak kembalikan fulusnya. Jadi antum benar-benar mencari keutamaannya. Masya Allah. Ini pertanyaan, kenapa ikhlas itu sangat sulit? Karena ikhlas itu bertentangan dengan keinginan jiwa kita. Jiwa manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Ikhlas harus melawan apa? Diri sendiri. Kita suka, kata Allah jangan, nggak boleh. Maka jadi berat. Dan bukan cuma antum, yang ulama-ulama terdahulu pun berat. Bagaimana Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Nggak ada yang lebih berat yang aku perbaiki daripada niatku sendiri. Bolak-balik. Jumat ini ikhlas, Jumat depan belum tentu ikhlas. Jumat depannya tambah lagi. Baik, barakallahu fikum jamaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena Anda nggak bisa jawab, bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Semoga ujian antum dimudahkan. Belajar yang sungguh-sungguh, tapi jangan bersandar kepada diri. Ketika antum merasa berat, dan kita harus selalu merasa berat jemaah, karena hanya Allah yang kuat dan gagah perkasa. Katakanlah haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.